Tidak semua cinta berakhir dengan pelukan. Sebagian berhenti di udara, menggantung seperti aroma hujan pertama yang tak pernah sepenuhnya turun ke bumi. Pram masih duduk di kafe yang sama, di kursi dekat jendela, tempat di mana dulu Olivia biasa menatap keluar dan berkata, "Hujan selalu membuat segalanya terlihat jujur." Sudah 3 tahun berlalu sejak hari itu. Kafe telah direnovasi, lampu-lampunya lebih redup, aroma kopi lebih tajam, dan pelayan pun berganti wajah. Tapi bagi Pram, waktu tidak benar-benar berjalan. Setiap gelas kopi yang ia pesan terasa seperti surat yang tidak pernah sampai. Ia tidak tahu apakah Olivia akan pernah membaca semua yang tak sempat ia katakan. Di hadapan cermin kecil di sudut kafe itu, Pram menatap bayangannya sendiri. Mata yang dulu penuh keyakinan kini tampak letih, tapi tetap menyimpan sesuatu. Semacam harapan yang tak tahu malu. "Kau belum bisa melupakannya ya?" tanya Nanda, sahabatnya, yang kebetulan lewat sore itu. Pram hanya tertawa kecil. "Melupakan apa yang masih ada di sini?" katanya, sambil menepuk dada. Nanda tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Pram lalu pergi. Beberapa luka memang tidak butuh nasihat. Hanya waktu, dan terkadang, waktu pun tidak cukup. Pram pulang dengan langkah berat. Di jalan, ia melewati jembatan tempat ia dan Olivia dulu berteduh dari hujan. Ia masih bisa membayangkan tawa lembut itu, suara yang bahkan bisa menenangkan badai dalam kepalanya. Malam menelan kota. Di apartemennya yang sempit, Pram menatap meja kerjanya. Di sana ada tumpukan kertas, semua berisi tulisan yang tidak pernah ia publikasikan. Tulisan yang hanya bisa dimengerti oleh satu orang. Ia membuka satu lembar kertas yang sudah kekuningan di pinggirnya. Di atasnya tertulis, "Kalau suatu hari aku tidak ada, jangan lupakan tawa kita, karena di sanalah aku akan terus hidup." Itu tulisan tangan Olivia. Ia menulisnya sebelum pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studi, dan tidak pernah kembali. Tak ada pesan terakhir. Tak ada penjelasan, hanya berita yang datang dari orang lain. Olivia meninggal karena kecelakaan di negara asing yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Dunia runtuh seketika. Tapi anehnya, Pram tidak menangis, ia hanya diam. Dan sejak hari itu, setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Hari-hari berikutnya adalah kebisuan panjang. Ia berhenti menulis, berhenti keluar rumah, bahkan berhenti mendengarkan musik. Segalanya terasa seperti ejekan dari masa lalu. Tapi waktu, dengan caranya yang aneh, selalu memaksa manusia untuk kembali berjalan. Suatu pagi, Pram bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia melihat matahari menembus celah tirai, dan entah mengapa, ia merasa Olivia masih di sana. Ia mulai menulis lagi. Kali ini bukan untuk melupakan, tapi untuk mengenang. Setiap kata yang ia tulis seperti menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan. Ia menulis cerita, puisi, dan surat-surat yang tak pernah ia kirim. Semua tentang Olivia. Di salah satu puisinya, ia menulis, "Kau tidak mati. Kau hanya berpindah tempat. Dari dunia ke dalam pikiranku, dari pelukan ke dalam doa." Dalam proses itu, Pram mulai mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah meminta logika. Ia hanya ada, seperti udara yang kita hirup tanpa sadar. Tapi tanpanya, kita mati. Ia mulai berjalan-jalan lagi, kembali ke tempat-tempat lama yang dulu mengandung kenangan. Di setiap langkah, ia merasa seolah Olivia menemaninya. Di taman kota, ia mendengar tawa anak kecil dan merasa seperti mendengar gema dari masa lalu. Di toko buku, aroma kertas baru mengingatkannya pada kebiasaan Olivia membaca dengan mata berbinar. "Kau masih di sini," katanya pelan suatu sore, sambil menatap langit yang memerah. "Cuma aku yang belum berhenti memanggil namamu." Dalam keheningan itu, seekor burung kecil hinggap di bangku sebelahnya. Burung itu menatap Pram cukup lama sebelum terbang lagi. Ia tersenyum, menganggapnya sebagai pertanda. Mungkin, pikirnya, cinta yang tidak selesai memang selalu menemukan cara untuk menyapa kembali. Tahun demi tahun berlalu. Pram menjadi penulis terkenal. Meski ia tidak pernah mengaku pada siapapun bahwa semua tulisannya hanyalah bentuk perpanjangan dari rasa rindunya pada Olivia. Dalam setiap wawancara, ketika ditanya siapa inspirasinya, ia hanya menjawab singkat, "Seseorang yang mengajarkan arti kehilangan." Tak ada yang tahu siapa. Tak ada yang perlu tahu. Karena bagi Pram, cinta yang sejati tidak perlu diumumkan. Ia cukup dirasakan dan disimpan. Hingga suatu hari, Pram mendapat surat dari seorang gadis muda bernama Aruna. "Tulisannya membuat saya percaya pada cinta lagi," tulis gadis itu. "Terima kasih sudah menulis dengan jujur." Surat itu mengguncang Pram dengan cara yang halus. Ia merasa seperti menerima pesan dari masa depan. Ia membalas surat itu, singkat saja, "Kalau kau percaya pada cinta,
maka kau sudah menyelamatkan dirimu. Surat menyurat itu berlanjut selama berbulan-bulan. Pram mulai mengenal Aruna melalui tulisannya, bukan suaranya. Ia menemukan ketenangan yang dulu pernah hilang. Namun, di tengah kehangatan itu, selalu ada sesuatu yang menahan. Rasa bersalah, mungkin, atau ketakutan untuk melupakan Olivia. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam kenangan. Tapi ia juga tidak siap untuk benar-benar melepaskannya. Pada suatu malam, Pram bermimpi bertemu Olivia. Ia duduk di tepi danau, mengenakan gaun putih, tersenyum seperti dulu. Sudahlah, kata Olivia dalam mimpi itu. Kau sudah cukup mencintaiku. Sekarang, cintailah dunia. Pram terbangun dengan mata basah. Tidak ada kesedihan, hanya kelegaan. Hari berikutnya, ia kembali menulis. Tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang hidup. Tentang bagaimana cinta, meski tidak dimiliki, bisa tetap menjadi alasan seseorang bertahan. Tentang bagaimana doa bisa menjadi pelukan yang tak kasat mata. Ia mulai tersenyum lagi ketika melihat hujan. Seperti dulu, Olivia tersenyum. Mungkin, akhirnya, ia mulai sembuh. Tapi cinta seperti itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih bijak, lebih dalam. Pram tahu, tidak ada yang bisa menggantikan Olivia. Namun ia juga tahu, hidup tetap harus berjalan. Ia tidak akan mencari cinta baru untuk menambah luka lama. Tapi ia juga tidak akan menolak jika cinta datang dengan wajah yang lain. Karena yang hilang tidak harus dilupakan. Dan yang datang tidak harus dibandingkan. Semua punya tempatnya sendiri. Dalam hati yang dulu hanya berisi satu nama, kini ada ruang untuk dunia. Dan di tengah ruang itu, masih ada satu titik kecil yang abadi. Tempat di mana nama Olivia tetap tertulis, tanpa pernah pudar. Aku tidak akan melupakanmu, kata Pram dalam hati. Bukan karena aku terjebak di masa lalu, tapi karena cintaku padamu adalah bagian dari siapa aku sekarang. Hari berganti tahun, dan Pram menua. Tapi setiap kali ia menatap matahari terbenam, selalu ada rasa yang sama, hangat, teduh, dan penuh rindu. Ia menatap cahaya jingga yang meresap ke langit dan berbisik pelan. Kecuali dia, tak ada lagi yang bisa membuatku percaya pada cinta seperti dulu. Dunia berubah, orang datang dan pergi, tapi cinta sejati, seperti debu bintang, selalu tersisa, berkilau kecil, tapi abadi. Dan mungkin begitulah seharusnya. Karena beberapa orang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Mereka hanya dikirim untuk mengajari kita bagaimana rasanya mencintai tanpa syarat. Malam itu, Pram menulis kalimat terakhir dalam bukunya. Cinta sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang tetap setia meski dunia memisahkan. Ia menutup bukunya, menatap keluar jendela, dan tersenyum pada bayangan yang hanya bisa ia rasakan. Selamat malam, Olivia, katanya pelan. Angin berhembus lembut, seolah membalas. Selamat malam, Pram, dan di sanalah cinta itu menemukan bentuknya yang paling tenang, di antara dunia yang hidup dan dunia yang dikenang. Tidak semua kisah butuh akhir bahagia. Beberapa kisah cukup berhenti dengan kedamaian. Cinta Pram dan Olivia mungkin tak pernah berakhir di dunia nyata, tapi di hati, mereka telah sampai pada kesimpulan yang sempurna, bahwa cinta sejati tidak mati. Anja, diam, dan diamnya lebih lantang daripada semua kata yang pernah ada. Dalam diam itulah Pram menemukan Tuhan, karena di setiap kehilangan selalu ada pertemuan yang lebih dalam, pertemuan antara jiwa dan makna. Kini Pram hidup dalam tenang, tidak lagi terobsesi untuk melupakan, tidak pula berusaha mengingat. Ia hanya hidup dengan cinta yang tetap tinggal, tapi tidak menyiksa. Sesekali ia masih ke kafe itu, duduk di kursi yang sama, menatap jendela, memesan kopi hitam, dan tersenyum. Pelayan muda bertanya, "Kenapa selalu di tempat yang sama, Pak?" Pram hanya menjawab, "Karena disinilah aku pernah merasa paling hidup." Pelayan itu tidak mengerti, dan memang tidak perlu. Beberapa kisah memang hanya untuk disimpan. Dan Pram tahu cinta sejati bukan tentang bersama, tapi tentang tidak pernah hilang dari doa seseorang. Dalam hatinya, Olivia tidak mati. Ia hanya berpindah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Suatu sore, Pram menatap langit dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke hidupku, bahkan hanya sebentar, karena cinta sejati tidak diukur dari lamanya waktu, melainkan dari kedalaman makna." Dan Pram telah mencintai sedalam yang bisa ia lakukan. Mungkin
Dalam kehidupan lain, mereka akan bertemu lagi. Tapi untuk sekarang, ia cukup dengan kenangan. Dunia terus berputar, tapi cinta yang seperti ini tetap diam di tempat, seperti bintang yang menolak padam. Di penghujung malam, Pram menulis satu kalimat terakhir. Semua bisa pergi, kecuali dia. Dan dengan itu, ia menutup kisahnya dengan senyum, bukan air mata. Dalam keheningan, ia merasa hidupnya telah utuh kembali. Bukan karena Olivia kembali, tapi karena ia sudah berdamai dengan kehilangan. Mungkin itu makna sejati dari cinta. Bukan tentang memiliki, tapi menerima. Pram menatap selembar kertas kosong dan membiarkannya begitu saja. Ia tidak lagi perlu menulis tentang Olivia. Kisah itu sudah selesai, tapi ia tahu, dalam setiap kata yang ia tulis nanti, namanya akan tetap terselip, tanpa perlu disebut. Karena cinta sejati tidak perlu diumumkan, cukup dirasakan oleh yang mengerti. Dan di akhir segalanya, Pram hanya tersenyum sambil berkata pada dirinya sendiri, terima kasih, karena kau pernah datang. Dan terima kasih, karena kau tidak pernah benar-benar pergi. Semua bisa dilupakan, semua bisa berubah. Kecuali dia, karena hanya satu nama yang bisa membuat dunia berhenti sejenak, dan bagi Pram, nama itu adalah Olivia. Ia menatap matahari terbit, merasa hangat untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Cinta memang tidak harus dimiliki untuk bisa dirasakan. Ia cukup tahu bahwa dalam semesta ini ada seseorang yang pernah ia cintai sedalam hidupnya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pram menatap langit, mengembuskan napas panjang, dan berjalan pulang dengan hati yang ringan. Cinta sejati tidak pernah mati, hanya beristirahat di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Jika kau percaya cinta masih ada, bahkan setelah segalanya berlalu, maka kisah ini juga adalah kisahmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kisah seperti ini bisa terus hidup di hati yang membutuhkan.